punya budget 150 juta, lu bisa nggak sih ngewujudin pernikahan gue, katanya. Waduh, zaman Bereto gitu ya, dikasih duit langsung 150 juta, nggak langsung ya, tapi mestinya gini loh, misalkan ada drama nih, drama A, kepengen hati, lawan lah, orang gue nggak salah, maksudnya gitu ya. Tapi gue mikir nih, untuk kesuksesan acara itu tuh harus ada yang dikorbankan, itu perasaan gue gitu. Oke, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yustin Podcast. Tidak henti-hentinya Yustin ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya. Untuk mendukung Yustin, jangan lupa untuk terus subscribe yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, terus like, share, komen. Kemudian jangan lupa nyalain loncengnya, biar nanti kalau seandainya ada video Yustin yang lainnya, kalian bisa tahu dapat notifnya. Oke, hari ini Yustin akan membahas tidak jauh-jauh dari masalah perweddingan ya. Hari ini akan cukup seru juga kayaknya obrolannya, mengenai sesuatu hal persiapan pernikahan yang cukup menguras emosi nantinya. Iya, bersama siapa Yustin hari ini dan seberapa menguras emosinya, kita akan ngobrol sama Besti. Asik. Ini adalah teman aku sejak SD mah enggak ya? Enggak, SMP, SMA, kuliah enggak, tapi kita masih tetap ngobrol-ngobrol. Jadi ini adalah ini adalah klien pertama Yustin Wedding Organizer. Jadi pertama kali menangani wedding organizer dengan paket all in package ini sama Mbak Devi. Hai. Apa kabar, Cuk? Baik. Sekarang anaknya udah berapa? 2. Ada 2. Jadi sejak pertama dinikahin itu tahun berapa ya? Lupa. Berapa ya? 2013 kali ya? Lupa 2013, ya? 2013 kayaknya. Anniversary-nya lupa loh ya. 2013. Berarti sekarang udah berapa tahun pernikahan? 8 ya? Kita jadi tiba-tiba lagi kalau udah makan agak-agak lemot. Iya, agak lemot ya. Gak tahu dia benar-benar cinta atau enggak ya. Masih diragukan rasa cintanya karena tanggal pernikahan masih ingat? 9 November. Oh, 9 November. Tahunnya lupa? 2013. 2013. 2013, sekarang 2022. Mari kita berhitung 9 tahun? Iya, 9. Ya, 9 tahun pernikahan dengan 2 anak dengan umur sekarang umur anaknya berapa sekarang? Anak yang pertama mau 8, yang kedua mau 4. Gimana kehidupan punya anak? Agak-agak pedas asin gitu lah ya, manis asin, gurih gitu. Asapnya? Banyak banget. Iya, jadi berarti waktu itu di 2013 ya. 2013 Yustin mengawali sepak terjangnya di wedding organizer. Iya, di karirnya ya. Alhamdulillah ada yang percaya, kebetulan memang teman sendiri. Tapi ini walaupun wedding yang awal-awal sebenarnya bukan pertama banget, tapi merupakan sebuah wedding yang ciamik luar biasa sebenarnya ya pada masanya. Waktu itu inget banget, nggak apa-apa ya kita flashback bentar. Okay. Jadi waktu itu ada pernikahan teman aku waktu itu belum saat itu aku jadi undangan aja, terus akhirnya karena kawinan teman seangkatan, ketemulah sama Ibu Devi. Udah gitu tiba-tiba, Titi bukannya WO ya? Iya. Terus udah gitu dia bilang, inget nggak sih lo? Gue lupa. Gue punya budget 150 juta, lu bisa nggak sih ngewujudin pernikahan gue, katanya. Waduh, zaman Bereto gitu ya, dikasih duit langsung 150 juta, nggak langsung ya, tapi mestinya udah ada ancaran segitu, bayangan. Aduh, bisa banget nih, apalagi buat teman sendiri ya, istilahnya kita masih iya, apalagi waktu awal-awal kayaknya langsung ingin memberikan yang terbaik aja. Nah, apa yang gue kasih? Kita ngobrol langsung. Jadi waktu itu budgetnya hampir 150 juta, nggak kurang nggak lebih kayaknya ya. Gue kasih apa aja, inget nggak? Bonus ke Singapura. Oh, bonus ke Singapura. Priwet ke Singapura, luar biasa. Luar biasa. 3 hari 2 malam ya? 3 hari 2 malam. Udah beserta dengan tiket penginapan udah belum sih? Iya, udah. Udah all in. Make up artistnya udah bawa ke sana juga. Luar biasa. Timnya pokoknya luar biasa. Timnya mantap ya. Apalagi tuh selain priwet? Apalagi ya? Pokoknya semua yang gue pengen tuh kewujud banget gitu. Terwujud banget ya. Mulai dari dekorasi,
Ingat nggak waktu itu vendornya apa aja? Aduh lupa banget. Lupa banget ya, luar Tapi biasa ya Mbak. Waktu itu tuh kerjasamanya enak banget karena si vendor tuh ngirim layout kan. Terus mana tahu sendiri kan kalau gue tuh agak-agak ribet ya. Jadi masih beberapa minggu sebelum tuh masih ada revisi-revisi, pengen ganti-ganti warna, ganti tempat gitu masih Masih pada ada ya? masih oke bisa. Jadi ya udah ternyata lancar. Wedding dreamnya gimana? Pokoknya terwujud. Terwujud ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu aku masih ingat karena memang di Sumedang waktu tahun 2013 ya, nggak seramai sekarang vendor-vendornya. Terus memang apa ya, apalagi untuk dekorasi, jadi kayak apa tuh namanya, properti-propertinya tuh masih belum mendukung gitu kalau untuk Sumedang. Sedangkan keinginan mbaknya ini ya kan, luar biasa ya kan, ekspektasinya tinggi ya kan, tapi diiringi dengan budgeting yang memang sesuai gitu. Akhirnya saya mengejar apa kemauan dari Mbak Devi ini. Asik Mbak Devi ya. Jadi waktu itu kita pakai dekornya dari Bandung, namanya dari Fuchsia Dekorasi. Nanti kita boleh lihat, boleh minta foto-fotonya ya, jadi kita insert. Jadi itu salah satu wedding yang memang kalau di Sumedang itu waktu itu tinggi dekornya itu memang jarang ya, yang 4,5 meter kayak ayam. 4,5 meter itu ada di Sumedang gitu ya. Terus begitu banyak bunga-bunga yang luar biasa. Nanti boleh dilihat ya. Jadi itu salah satu wedding yang lumayan beda dari biasanya untuk di Sumedang. Bukan sombong, tapi memang emang baru di Sumedang. Pakai lampion, inget nggak? Iya. Hari-hari terakhir tuh gue pengen, pokoknya kayaknya ada lampion di depan bagus deh. Langsung dari pihak vendor dikasih ya. Boleh, karena waktu itu konsepnya wedding outdoor ya. Ya. Wedding outdoor. Terus udah gitu, selain dari yang dari Bandung itu, selain dari venue-nya, terus dari MUA-nya. MUA-nya waktu itu lagi hits banget, ada Mbak Ambarsit. Iya, itu yang di Cihideng ya. Terus udah gitu kalau untuk upacara adatnya dari Sumedang kalau nggak salah ya. Hiburannya dari siapa ya yang nyanyi waktu itu? Dari Bandung juga deh. Dari Bandung juga ya? Nah, itu kita lupakan. Lupa ya? Nyon deh kalau nggak salah. Oh iya, teman kita sendiri kalau yang itu. Terus MC-nya waktu itu? Bandung. Oh iya, siapa ya? Koko itu loh. Oh, Koko ya? Iya lupa. Iya lupa ya. Pokoknya cakep aja. Aku juga lupa. Pokoknya cakep aja ya. Karena kita ingin rada-rada wedding internasional gitu ya waktu lagi resepsinya. Akhirnya karena di Sumedang juga masih sedikit banget MC, akhirnya kita nyarinya di Bandung. Nah, terus apa yang paling berkesan dari vendor-vendor waktu itu? Yang paling inget banget kayaknya senang banget deh di handle sama ini, selain sama Justinnya ya. Tetap ya promosi. Jadi waktu itu tuh pokoknya si acara tuh jadi kan sampai ya pokoknya kan karena saya ribet ya pemirsa nih saya orangnya, jadi sampai yang ngelis lagu yang harus dibawain pas acara tuh ya saya sendiri kan, pokoknya nggak boleh ada yang nyanyi di luar lagu ini sampai begitu kan waktu itu. Tapi untungnya ya WO-nya iya gitu kan. Terus kayak tiba-tiba bikin kejutan itu loh, yang nyanyi itu loh. Yang mana ya? Kok aku jadi lupa yang laki gue nyanyi sambil jemput itu. Bener. Itu beneran nggak tahu ya kamu ya? Tahu kan gue suruh. Oh iya bener. Tapi kan pura-pura gitu. Ya kita bikin gimmick ya. Iya, gimmick gitu. Oh iya, suami mau nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi apa sih waktu itu? Arul tuh? Tulus ya? Oh iya, Tulus. Sepatu ya? Hah? Sepatu ya? Emang udah ada lagu sepatu ya? Lupa, pokoknya lagu Tulus sih. Pokoknya kalau sekarang gue jadi ilfil. Oh, kenapa? Karena ingetnya suami gue. Makanya aduh jadi inget dia merebas enggak ya? Enggak. Jadi inget. Iya. Dasar. Terus apa lagi? Apa ya? Oh, ada itu juga. Apa? Yang surprise tuh yang nyokap gue sama gengnya. Oh iya, lagi pada joget-joget ya. Kan, joget mereka ternyata udah nyiapin kalau sekarang apa sih namanya? Flash mob gitu kali ya. Gitu. Dulu kan belum musim, iya, ternyata itu nenek-nenek itu, mama itu udah nyiapin flash mob luar biasa. Nah, terus selain yang paling berkesan, apa nih yang paling menantang waktu masa mempersiapkan pernikahan waktu zaman dulu banget? Nah, ini nih. Jadi kan waktu keadaannya tuh lagi nggak baik lah di keluarga, jadi kebetulan pisah kan, nyokap sama bokap. Nah, keadaannya tuh lagi nggak nemu titik temu gitu. Jadi waktu itu susahnya mengkomunikasikannya. Jadi yang satu menuntut apa, yang satu pengennya gimana gitu, emang bener-bener bingung juga. Tapi untungnya si Mbak ini bisa menjembatani lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Jadi gue repotin terus. Mau apa sih bisa cari titik tengahnya gimana gitu. Kepengen yang ini, oh gini, yang ini gini, yang jadi oh yaudah enaknya begini gitu.
Iya, jadi kita jabarkan satu-satu kali ya, Mbak. Jadi persiapan pernikahan Mbak ini sebenarnya untuk masalah budgeting udah nggak ada masalah. Masalah vendor semuanya aman semua ya kan. Masalah keduanya pengantinnya sama calon pasangannya aman-aman aja ya. Tapi yang jadi masalahnya adalah ini keluarga. dia adalah keluarga. Tapi bukan keluarga besar ya. Bukan. Jadi kondisinya pada saat itu adalah orang tuanya Devi ini sebenarnya udah berpisah dan ayahnya sudah memiliki pasangan yang lain gitu. Nah akhirnya ada kesulitan, ada komunikasi yang nggak lancar. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi yang satu harus gimana, yang satu ya gimana lagi begitu. Jadi kadang kan gini ya, kalau gue sebagai anak ya pengennya ya udah orang tua asli aja gitu kan. Tapi ya ternyata pihak lain tidak menerima, ya itu susah. Jadi banyak gesekan-gesekannya itu di sana gitu. Ya mungkin salah satu bisa disebut hambatan kali ya kalau buat yang dari keluarga begini tuh ya salah satunya itu gitu. Nyari apa ya? Tapi susah juga sih ya kalau kepengennya semua terwujud. Juga kan mungkin juga kan. Jadi ingat banget ya, jadi di hari pernikahan itu mamah tuh sampai mami itu bilang gini ke aku, karena waktu itu kan aku juga masih baru ya jadi WO ya, karena saking ingin memberikan kepuasan kepada semuanya nih ya, akhirnya mami sampai bilang gini, Uti lihat mami, dengar mami katanya, mami percaya Uti melakukan yang terbaik, tapi Uti harus ingat bahwa tidak semua orang bisa Uti bahagiakan, kata mami gitu. Uti fokuskan pada satu orang, berikan kebahagiaan itu sama satu orang, biarkan yang lainnya berkorban untuk itu, karena kamu tidak bisa membahagiakan semua orang, tidak bisa akan memuaskan semua orang. Dari situ gue langsung kayak oke juga, karena persiapannya inget nggak sih kalau berapa bulan ya? Kita hampir setengah tahun mungkin ya mempersiapkan itu 6 bulan. Kita emang sih 6 bulan udah mulai ngobrol kan, tapi karena gue nya santai-santai gitu, jadi 3 bulan itu loh, 3 bulan sebelum baru bener-bener pengen begini baru di 3 bulan baru digambar-gambar. Ingat nggak berapa bulan waktu kita priwet? Pas ke Singapura tuh udah masuk bulan Oktober akhir deh. Singapura tuh baru tanggal 23 Oktober apa? Oh iya, berarti 1 bulan sebelum ya waktu kita priwet. Padahal itu priwetnya sebulan, kurang dari sebulan itu kita priwet bisa ke overseas ya, bisa sampai ke Singapura. Tapi alhamdulillah persiapannya masih lancar-lancar aja waktu itu, waktu mempersiapkan priwet. Nah, waktu lagi priwet aja sebenarnya kejadiannya tragedi. Jadi ceritanya selama buat si calon pengantin pria ini tertinggal. Saking pikirannya yang penting gue udah barang bawaan gue udah oke lah gitu. Sampai ya itulah celana buat. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu tips juga buat teman-teman semua. Jadi pada saat menyiapkan priwet itu kan sebenarnya kalau laki-laki kan cuek banget, bener nggak sih? Nah sebenarnya memang WO juga waktu saat itu memang aku nih inget banget kita nganterin fitting baju priwet juga. Karena di Sumedang kita waktu itu pakai white bride sama cowoknya dari mana ya, pokoknya ada sebelahnya deh gitu ya untuk penyewaan jasnya. Karena di Sumedang lagi-lagi belum ada penyewaan kayak gaun-gaun buat kayak priwet yang internasional gaun gitu ya. Akhirnya kita pergi ke Bandung, dijabanin tuh ke Bandung ya kan, kita fitting beberapa kali, kemudian pada saat hari hanya baju tuh harusnya dibawa sama gue ya? Iya. Enggak, kalau yang cowok dia suruh bawa sendiri kan. Kalau yang cewek emang udah diurusin sama lu, dibawain. Lupa banget ya. Aman. Nah, jangan lupa buat pasangannya, perempuannya terutama, kalau seandainya mau priwet, ya disiapin suaminya, calon suaminya, walaupun masih calon suaminya ya. Iya, karena kan kalau cowok udah pergi aja gitu tanpa dipikirin apa ya yang harus dibawa. Emang dulu kesalahan di gue nih nggak ngelis. Nggak ngelis apa yang harus dibawa. Keburu excited, aduh mau ke Singapura. Aduh, mau main gitu. Tapi alhamdulillah so far waktu itu masih aman-aman aja ya. Maksudnya celana masih banyak celana yang lain ya kan. Untungnya masih bisa dipakai yang lain ya, alhamdulillah.
Di Singapura nggak ada masalah, pulang ke Sumedang masih inget gak kalau ada Iya, ada tragedi ada lagi. lain. Jadi sebenarnya ini tuh pernikahan penuh tragedi. Bener udah kayak tragedi ya. Penuh drama. Jadi emang sih waktu itu emang bener ya banyak banget Banyak banget dramanya. banyak Maksudnya, dramanya. dari pihak lain tuh bukan nyerangnya bukan ke gue aja, tapi Iya, ke tapi pihak WO ke juga WO. direcokin banget kan waktu Iya, itu. jadi gak apa kita cerita lagi Iya, ya. apa-apa. Nah, jadi waktu itu pulang dari Singapura atau 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu lah, pokoknya kurang dari 1 minggu ada orang tuanya Devi datang. Iya. Ada gitu mencari aku. Iya. Langsung ya sedikit kesal lah sama aku karena kenapa anaknya pergi ke Singapura orang tuanya nggak tahu. Iya. Terus anak saya tidur di mana katanya gitu kan? Kan mereka belum menikah katanya gitu. Iya. Oh iya juga ya. Kan aku jadi nah itu juga jadi pelajaran sebenarnya Iya, buat iya. aku ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, memang akhirnya aku harus kayak nanyain dulu, Cross check ya. cross check lagi. Walaupun sebenarnya aku udah melihat gini ya sebenarnya Dev. Benar nggak sih, sama nggak sih pandangannya sama kamu kalau orang yang mau menikah itu udah dibilang udah cukup dewasa Iya, dong, iya, iya. sampai akhirnya udah bisa menentukan mau Pilihan, kemana dia iya. pergi dan sebagainya gitu Iya, kan. Dan tentunya mereka sudah punya tanggung jawab yang ya mereka Iya. udah bisa emban sendiri, benar nggak sih? Iya, Sampai iya. akhirnya aku merasa kayaknya aku nggak perlu konfirmasi apakah orang tuanya mengizinkan atau tidak. Lagian kan waktu itu pihak gue aja udah izin kan, tapi ke mami. Oh iya. Gue pikir kan ya udah orang sama orang tua ya kan. Yang penting gue udah izin ya udah. Tapi ternyata pihak sana lagi-lagi Iya menjadikan itu gitu. suatu masalah. Nah, jadi mungkin ini juga masukan buat teman-teman semua juga. Nah, ini tips yang selanjutnya Iya. adalah pada saat kalau misalnya memang walaupun kalian memang sudah dewasa dan sudah dipercaya sama orang tua, mau kemanapun kalian berangkat, ya apalagi misalnya orang tuanya berpisah gitu ya. Jadi memang harus dikomunikasikan Ya, kalau dikomunikasikan kedua belah pihak karena tidak bisa satu pihak saja yang menyetujui, jangan-jangan karena mau bagaimanapun tetap anak, benar nggak sih, Dek? Iya benar. Benar. Mereka juga punya apa namanya ya kekhawatiran tersendiri gitu ya. Tapi ya ini juga akhirnya dari kejadian-kejadian itu, Dev, untungnya ini kan awal banget aku mengawali akhirnya dihadapkan dengan banyaknya dan dramanya. banyak ini, akhirnya itu jadi pelajaran banget sampai sekarang gitu, Iya. bahwa ternyata bekerja itu membahagiakan semua orang tadi nggak bisa. Iya. Kemudian meng-cross check bahwa pernikahan ini tuh nggak cuman hanya masalah kedua pengantin saja, Iya. bukan hanya CPP sama CPW aja, tapi ternyata Ada orang keinginan tua yang lain. ada keinginan yang orang lain, keinginan ada yang orang lain. tua tentunya gitu. Walaupun sebenarnya biasa nih banyak, menurut kamu benar nggak sih, banyak banget teman-teman kita yang misalnya memang udah punya penghasilan sendiri, sampai akhirnya mereka punya wedding dream sendiri, sampai akhirnya nggak mau diganggu sama orang lain, bahkan sama orang tuanya. Iya betul. Iya nggak? Iya. Nah, sampai akhirnya kalau sekarang akhirnya awal-awalnya aku ngerasa kayak ya udah deh gitu kan. Tapi harus sekarang, walaupun akhirnya aku harus menjelaskan bahwa walaupun ini uang-uangmu sendiri, walaupun Iya. ini kalian punya ide, maksudnya dengan cara yang lebih halus lagi ya, iya. udah nanya mamanya belum gitu Iya. loh. Udah bilang sama mamanya belum. Udah ada ide mama belum? Iya. Papanya udah ditanyain belum? Calon mertuanya udah ditanyain belum? Calon besannya udah ditanyain belum? Sesuai nggak sih sama mereka gitu. Jadi ini adalah satu memang bener-bener wah luar biasa lah, Iya. pengalaman bersama Sebenarnya Mbak Devi ini. kompleks ya. Kompleks Persiapan banget. pernikahan itu tuh Kompleks maksudnya banget. ya gitu, banyak keinginan pihak-pihak yang di luar si pengantin ini kan sebenarnya. Kadang juga kalau yang nemu-nemu yang ribet kan keluarga sebelah-sebelah juga pada ikutan Iya. ngomong kan. Yang paling ribet waktu itu apa? Itu doang? Masalah itu aja? Iya sih, masalah bokap gue sama istrinya itu yang menurut gue paling kompleks tuh. Sampai pas inget nggak apa sih siraman? Siraman. Ya siraman. Nggak datang kan? Nggak datang kan? Nah untung waktu itu almarhum kakaknya bokap kan yang menggantikan. Untungnya itu ada di sana kan. Maksudnya itu bener-bener yang nggak dipikirin gitu. Tadinya kan udah pasti datang gitu kan. Ya, masa iya anak yang siraman nggak datang? Katanya pas semua udah datang, tamu udah kumpul, acara udah memulai, ternyata nggak ada. Ya untung ada plan B. Nah itu pentingnya juga harus ada Iya. plan A, plan B, plan C. Karena ya di pas hari H kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi. Terus apa ya? Ada hal yang belum lu ungkapin belum sih waktu saat itu? Sebenarnya lu ingin ngomong apa gitu sebenarnya pas lagi saat itu? Apa ya?
Karena waktu itu bener-bener pikirannya tuh sebenarnya pas mau akad nih kan gue di tempat makeup kan. Itu tuh sebenarnya udah mikir ya udahlah kalau misalkan bokap nggak datang juga ya udah masih ada kakak-kakaknya gitu. Gue udah sampai sehopeless itu. Tapi ternyata ada. Ya udahlah pas udah akad gue keluar ada. Terus di sana udah mikir ya udahlah yang penting gue udah selamat. Gue udah dinikahin, ya udah nggak ada pikiran apa lagi, ya udah gue udah bebas, udah gitu doang. Udah bener sampai udah yang penting gue udah lepas, udah cuma gitu doang. Kan persiapan itu sebenarnya emang lumayan lama ya, 3 bulan kan bukan waktu yang sebentar sebenarnya untuk menahan segala macam, maksudnya problematika yang itu, belum lagi masalah segala macamnya gitu kan ya. Nah, menurut lu ini buat teman-teman semua yang sebenarnya ya, Dev, setelah waktu itu di waktu-waktu sekarang nih aku sering banget akhirnya mendapatkan klien yang memang situasinya sama gitu ya. Nah mungkin ini bisa jadi jadi penguat buat calon pengantin yang lain gitu. Pada saat memang menghadapi gini kan kadang-kadang mereka kan bingung ya. Kalau aku kan kayak orang luar gitu yang kayaknya nggak bisa menyentuh perasaan mereka dan sama gitu. Karena tidak merasakan. Kalau waktu itu sih ya dalam waktu persiapan itu banyak menahan diri kalau gue. Nahan dirinya gimana ya? Jadi gini loh, misalkan ada drama A, kepengen hati, lawan lah. Orang gue nggak salah, maksudnya gitu ya. Tapi gue mikir nih, untuk kesuksesan acara itu tuh harus ada yang dikorbankan, itu perasaan gue gitu. Jadi ya udahlah, mereka mau gimana, ya udah gue tahan dulu. Ya udah yang penting datang nih ntar pas nikah gue, nah gitu. Kalau gue sih begitu. Udah tinggal gitu doang ya? Iya, karena emang udah bingung lagi mau ngapain. Oke. Jadi yang paling pentingnya adalah menahan diri. Kuncinya adalah menahan diri. Ya. Terus yang lo lakuin selama persiapan itu apa selain menahan diri? Maksudnya ada hal-hal lain nggak sih? Komunikasi dengan pasangan gimana? Kalau pasangan gue kan santai-santai aja, lo tau sendiri ya. Jadi dia yang ya udah nggak usah pikirin. Yang cuman paling gitu doang. Jadi yang ya udahlah nggak apa-apa. Dia juga sama, jadi ya udah yang penting kita bisa nikah gitu. Yang penting kita sampai hari itu ya udah gitu. Oke. Menenangkan lah, walaupun nggak banyak ngomong kan. Iya. Jadi punya pasangan yang nggak banyak ngomong sebenarnya membantu. Di momen-momen tertentu ya. Kalau enggak ya bingung juga gue ntar mau ngobrol sama siapa. Iya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan segala macam drama yang terjadi ya waktu itu, intinya cuma satu buat teman-teman yang memang banyak banget. Memang aku kenapa akhirnya kayaknya harus ngobrol nih sama Devi, dan aku minta izin untuk boleh nggak sih kita mengupas ini, takutnya ini terlalu pribadi dan sebagainya. Alhamdulillah mengizinkan, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan bisa jadi pegangan buat teman-teman semua yang sama kondisinya. Mudah-mudahan kalian bisa kuat menghadapi persiapan pernikahannya dan dilancarkan, dan wedding dreamnya bisa terlaksana semua. Tadi kuncinya satu dari Devi adalah kuat dan menahan diri. Emosi mah udah pasti ada, semua orang punya. Sabarin aja sampai hari H deh. Sabarin sampai hari. Udah hari H ya udah aja. Tapi satu pertanyaan yang terakhir nih ya, bagaimana hubungan kamu dengan orang tuamu hari ini? Masih begitu ya, jadi kadang oke, kadang enggak, masih begitu loh sampai sekarang. Masih gitu, karena memang konflik keluarga pasti ada aja ya. Enggak maksudnya enggak dalam keadaan berpisah pun sebenarnya masalah pasti selalu ada, apalagi ini ya. Tapi kuncinya satu lagi tadi, tetap menahan diri aja ya, mengontrol emosi. Nambah pahala kan? Nambah pahala ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget Dev udah ngobrol di sini dan mau nyeritain bagaimana mempersiapkan pernikahannya dalam kondisi yang memang tidak semua orang menginginkan, tapi alhamdulillah semuanya dapat terlewati. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Kita lagi ada di outdoor, jadi ada ada suara-suara alam ya kan, terutama itu kokok-kokok, tapi nggak apa-apa, itu memperindah suasana kita hari ini. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton, mudah-mudahan jadi inspirasi semuanya. Jangan lupa like, subscribe, share, jangan lupa juga nyalain loncengnya. Sampai jumpa di Justin Podcast video-video yang lain ya. Terima kasih, dadah.